Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Herman, NIM 19033045. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fisika kebencanaan tentang bahaya nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertama yaitu tentang bencana. Seperti yang kita ketahui, bencana merupakan segala sesuatu yang tidak diinginkan manusia. Secara lebih lengkap, bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non-alam, yang menyebabkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kehilangan harta dan dampak psikologis. Seperti yang kita ketahui, bencana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bencana alam, non-alam, dan sosial. Sama halnya dengan undang-undang juga memiliki pengertian, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana alam dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Contoh dari bencana alam yaitu gempa bumi, tsunami, longsor, banjir bandang. Sedangkan non-alam yaitu seperti wabah penyakit, kebakaran hutan yang disengaja, pandemi, aksi teror, dan sabotase. Lalu, bagaimana dengan bencana nuklir? Bencana nuklir merupakan bencana yang non-alam, karena bencana nuklir merupakan salah satu hal yang tidak disengaja, serta memakan korban jiwa dan dampaknya terhadap lingkungan itu ada. Secara pengertian, bencana nuklir itu terjadi karena adanya kecelakaan. Ya, kecelakaan nuklir adalah kecelakaan yang berhubungan dengan reaksi nuklir di luar kendali lingkungan yang terjadi berhubungan langsung dengan material radioaktif. Berikut adalah ilustrasi dari bom nuklir itu ketika meledak. Baiklah, pada PowerPoint itu merupakan contoh dari bencana nuklir yang terjadi dalam skala besar yang ada di dunia. Yaitu pertama, kecelakaan PLTN di 3 Mile Island, lalu kecelakaan PLTN di Chernobyl, dan yang terakhir kecelakaan kritikalitas dari Tokaimura, Jepang. Bencana pertama yaitu kecelakaan pada PLTN 3 Mile Island. Nah, itu terjadi pada tanggal 28 Maret 1979 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, itu tuh terjadi karena malfungsi atau tidak berfungsinya sistem pendingin sekunder sehingga mengakibatkan meningkatnya temperatur pendingin pada primer. Konsekuensi dari kejadian ini adalah inti reaktor mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga meleleh dan terjadinya lolosnya material aktif dari air itu ke pendingin yang tersisa dalam reaktor. PLTN ini dibersihkan selama 12 tahun karena banyaknya kesalahan atau kesalahan teknis yang ada di sana. Sehingga warga pun diperiksa kesehatannya dan alhamdulillah tidak terjadi keadaan atau kerusakan dalam kesehatan mereka. Nah, pada PPT itu kita bisa lihat bahwa itu adalah gambar dari PLTN yang ada di 3 Mile Island di Amerika Serikat tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sistematik PLTN 3 Mile Island yang terjadi saat kecelakaan. Selanjutnya yaitu terjadi pada kecelakaan PLTN Chernobyl. Nah, itu terjadi pada tanggal 25 April 1986 di Chernobyl, yang dulunya kita sebut dengan negara Uni Soviet, sekarang kita kenal sebagai negara Ukraina. Kronologi terjadinya kecelakaan pada PLTN Chernobyl yaitu ketika aliran panas air dingin berkurang, maka reaktor naik dan ketika operator berusaha untuk mematikan reaktor, pada kondisi ini tidak stabil, malah mengakibatkan naiknya secara dramatis. Kecelakaan Chernobyl merupakan kecelakaan yang akibat dari desain reaktor yang tidak stabil, serta dioperasikan oleh operator yang tidak terlatih.
dan kurang mengutamakan keselamatan. Sehingga PLTN Chernobyl tidak memiliki gedung pengukung sehingga material radioaktif bisa dikukung setelah keluar dari reaktor. Nah, saat ini PLTN Chernobyl memiliki 4 unit yang ditutup dengan semen seluruhnya agar benda-benda kecelakaan lainnya bisa dioperasikan. Berikut gambar dari sistematik PLTN Chernobyl pasca kecelakaan. Selanjutnya yaitu kecelakaan pada PLTN Tokaimura. Kecelakaan pada PLTN Tokaimura itu terjadi pada tanggal 30 September 1999 di Jepang. Kronologinya itu ketika larutan uranium yang sedang berproses mencapai masa kritis, sehingga reaksi fisi berantai tersebut di dalam kontainer yang memancar radiasi gamma dan neutron secara intensif. Reaksi fisi ini berlangsung selama 20 jam sebelum bisa dihentikan dengan cara menuangkan larutan asam borat atau penyerap neutron ke dalam kontainer sehingga mengakibatkan 27 pekerja terpapar radiasi. 3 orang pekerja yang terpapar radiasi secara langsung dirawat ke rumah sakit, 1 orang meninggal 12 minggu kemudian dan 1 orang lagi dalam 7 kemudian berdasarkan laporan internasional Atomic Energy Agency atau IAEA. Kecelakaan tersebut merupakan bersumber dari kesalahan manusia yang melanggar prinsip-prinsip dari pekerjaan radiasi. Bisa kita simpulkan bahwa kecelakaan yang terjadi pada 3 PLTN ini merupakan kesalahan dari operator atau salah teknis dari sananya. Dampak dari radiasi ini sangat banyak. Radiasi dapat berinteraksi langsung dengan molekul tubuh dan meneruskannya. Sehingga pada prinsipnya DNA butuh kemampuan yang mengagumkan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak akibat radiasi. Jika DNA mengalami kerusakan, maka terdapat 2 kemungkinan, yaitu kerusakan yang akan diperbaiki sebelum siklus tumbuh dan selesai tumbuh. Nah, jika tidak, maka sel akan mati. Namun, dia bisa jika hidup apabila terdapat penyimpangan atau mutasi dalam sel tersebut yang bisa menyebabkan kanker. Efek langsung dari paparan radiasi atau nuklir ini adalah semakin besar dosis yang diterima, maka semakin cepat pula efek yang ditimbulkannya. Pengaruh langsung ini mengakibatkan penerimaan dosis yang sangat besar dalam waktu yang singkat berupa terbakar contohnya. Terjadi perubahan komponen darah, kelelahan, diare, pusing, dan kematian. Pengaruh ini akan berkembang dalam 1 jam, hari atau minggu, bergantung pada dosis dari radiasi yang diterima. Nah, semakin besar dosis yang diterima, maka semakin besar pula lah dampak dari radiasi tersebut. Efek akut dari radiasi ini adalah terjadi ketika seluruh tubuh teridentasi secara beragam. Sehingga efek yang akan sangat berbeda jika hanya bagian tertentu saja yang kena radiasi. Nah, sebagai contoh, dosis dari 500 rem yang diterima seluruh tubuh secara seragam akan mengakibatkan kematian, tetapi dosis 500 rem yang diterima oleh kulit saja, maka hanya akan berakibatnya rontok rambut dan kulit kemerahan. Efek tertunda dari paparan radiasi yaitu katarak. Katarak akan timbul dalam waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah lensa mata menerima dosis radiasi 200-300 rem. Demikian juga dengan kanker, mungkin timbul 10-15 tahun kemudian setelah menerima dosis radiasi.
Dari dampak dan bencana tersebut tentu saja terdapat hikmah terjadinya bencana nuklir, yaitu reaktor generasi terakhir telah didesain secara lebih aman dan ekonomis. Sebisa mungkin memanfaatkan sistem keamanan pasif yang tidak banyak memerlukan bantuan operator ataupun peralatan mekanis yang menghidupkannya. Selain itu juga meminimalkan jumlah limbah selain mengefisienkan pemakaian bahan bakar. Baiklah, hanya sekian dari saya. Untuk next slide itu mengenai daftar pustaka. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.